Nah, masih muter ya masih ini ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi baik. wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di mata kuliah dasar pemrograman pada minggu yang ketiga ini. Kita akan belajar bersama-sama teman-teman, yaitu nanti Muhazri, Rizky, dan Rama akan menyampaikan materi tentang operator aritmatika, operator penugasan, dan operator logika. Nah, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Prodi Elektro. Selamat pagi dosen pengampu Pak Olanda beserta asisten dosen. Pada hari ini Kamis 1 April 2021 kami akan melakukan presentasi. Untuk saudara Rizky, mohon maaf, tolong videonya diaktifkan ya. Sudah Pak, sudah. Di sini masih belum terlihat. Coba. Oke. Ya, lanjutkan. Di sini kami akan mempresentasikan 3 materi, yaitu yang pertama ada operator aritmatika, yang kedua ada operator penugasan, dan yang ketiga ada operator logika. Yang pertama adalah operator aritmatika. Aritmatika merupakan cabang ilmu matematika yang membahas perhitungan dasar, yakni operasi kali, bagi, tambah, dan kurang. Selain 4 operasi tersebut, bahasa C juga memiliki operasi modulo divisi atau operator persen yang dipakai guna mencari sisa hasil bagi. Pada tabel bisa dilihat untuk simbol penambahan itu berbentuk plus atau tambah, pengurangan berbentuk min, operasi perkalian berbentuk bintang, pembagian slash, dan operasi modulus persen. Di sini ada contoh program aritmatika kali tambah kurang, di mana ada poin utama yaitu aturan prioritas operator berlaku di sini. Artinya operator perkalian dan pembagian akan dieksekusi terlebih dahulu daripada operator lainnya. Yang kedua ada tanda kurung bisa dijadikan untuk memprioritaskan operator tertentu, seperti untuk menghitung variabel E, seperti contoh gambar di samping. Ini ada program, seperti biasanya kita awali dengan mendeklarasikan feeder, yaitu tagar include stdio.h, terus int main sebagai program awal, terus ada int abcde, mendeklarasikan integer variabel a, b, c, d, e. Di variabel a ada 8 tambah 4, variabel b ada 9 kurang 2, variabel c 2 kali 3, variabel d ada 10 tambah 3 dikurang 7 kali 4, variabel e ada 10 tambah 3 kurang 7 dikali 4. Untuk mencetak hasil tersebut, kita menggunakan perintah printf isi variabel a persen d. Persen d digunakan sebagai string dari tipe data integer. Untuk hasil dari printf dapat dilihat variabel a 8 tambah 4 sama dengan 12, 9 kurang 2 sama dengan 7, 2 kali 3 sama dengan 6, dan untuk yang d sesuai aturan yang telah dijelaskan tadi, perkalian akan dieksekusi terlebih dahulu. Berarti 7 kali 4, 28, 10 tambah 3 adalah 13, 13 dikurang 28 adalah min 15. Dan yang E, tanda kurung akan dieksekusi terlebih dahulu. 10 tambah 3 adalah 13, 13 dikurang 7, 6, 6 dikali 4 adalah 24.
Contoh program aritmatika pembagian. Di sini ada program seperti tadi, yang membedakannya hanya tanda bagi, yaitu slash. Ada dua variabel. Yang pertama variabel A, yaitu 8 dibagi 4. Variabel B 10 bagi 5. Untuk outputnya hasilnya adalah 8 bagi 4 sama dengan 2. 10 bagi 5 sama dengan 2. Contoh program aritmatika modulus. Operator mod merupakan singkatan dari modulo atau modulus yang digunakan untuk menilai dari sisa pembagian. Contoh 18 mod 15 hasilnya adalah 3. Karena 18 dibagi 15 menghasilkan atau menyisakan 3 angka. Sedangkan 100 mod 7 sama dengan 2. Karena 98 yang habis dibagi 7 dan bersisa 2 angka. Di samping ada sebuah program yang berisikan 4 variabel. Variabel A, B, C, dan D. Variabel A 100 mod 50 hasilnya adalah 0. Variabel B 18 mod 15 hasilnya 3. Variabel C 10 mod 2 hasilnya 0. Dan variabel D 100 mod 7 hasilnya 2. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Muazri. Kami persilakan. Operator penugasan. Operator penugasan atau assignment operator adalah operator yang digunakan untuk memberi nilai pada sebuah variabel. Operator penugasan dilambangkan dengan tanda sama dengan. Operator pengerjaan ini umum digunakan dalam bahasa pemrograman. Baik, untuk memahami contoh dari operator penugasan, di sini ada contoh simpel, yaitu X sama dengan 5. Jadi, tanda sama dengan ini merupakan penugasan untuk memberikan nilai 5 kepada variabel X. Selanjutnya ada X sama dengan Y sama dengan 5. Jadi, dalam operator penugasan, bisa juga memberikan nilai ke beberapa variabel. Jika dilihat pada contoh ini, maka variabel X dan variabel Y akan mendapatkan nilai dari 5. Selanjutnya di sini ada contoh program. Seperti biasa, mendeklarasikan header yaitu include, selanjutnya in main, selanjutnya mendeklarasikan integer variabel A, B, C, dan D. Untuk baris ke-6 dan ke-7, itu merupakan contoh dasar operator penugasan, yaitu nilai 6 akan diberikan kepada variabel A dan nilai 2 akan diberikan kepada variabel B. Jadi bagaimana jika nilai variabel A ditambahkan dengan angka 4 seperti yang ada di bawahnya, yaitu A sama dengan A tambah 4. Jika dilihat pada gambar hasil eksekusi, nilai variabel A adalah 10. Jadi 6 ditambah 4 hasil 10, maka nilai 10 itu akan menjadi nilai baru untuk variabel A. Sama seperti variabel A, jika B dikurangi 2, maka hasilnya 0, yaitu 2 dikurang 2, hasilnya 0, maka 0 akan menjadi nilai baru untuk variabel B. Selanjutnya untuk mencari nilai pada variabel C, dilakukan operasi A dikalikan 2. Pada gambar hasil eksekusi, nilai variabel C adalah 20. Jadi, nilai variabel A yang dikalikan dengan 2 adalah nilai variabel A yang baru, yaitu 10, bukan angka 6. Begitu juga untuk variabel D, yaitu C dibagikan dengan C dibagi A. Jadi 20 dibagi dengan 10 hasilnya 2. Selanjutnya, operator penugasan gabungan. Operator assignment gabungan adalah cara penulisan singkat operator assignment yang digabung dengan operator lain.
Tidak hanya di dalam bahasa C, tetapi di program lain juga memiliki operator penugasan. Dalam bahasa C, operator assignment gabungan ini terdiri dari operator assignment dengan operator lain, seperti operator aritmatika dan operator bitwise. Di bawah sini terdapat tabel berisi nama operator. Yang paling pertama yaitu pengisian nilai atau penugasan, disimbolkan dengan sama dengan. Selanjutnya ada operator aritmatika, yaitu tanda penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi atau modulus. Sisanya yaitu operator bitwise. Cara penulisan singkat operator assignment dapat dilihat pada contoh di sini, yaitu jika terdapat operasi X sama dengan X tambah 5, maka cukup dituliskan X tambah sama dengan 5. Sama juga untuk operator yang lain, misalkan X sama dengan X kali 5, maka cukup dituliskan X kali sama dengan 5. Jadi yang paling pertama yaitu menuliskan variabel, selanjutnya operator, penugasan, dan nilai. Selanjutnya ada contoh program. Seperti sebelumnya, yang paling pertama ya mendeklarasikan header, in main, dan mendeklarasikan integer variabel A, B, C, D, dan E. Di sini juga terdapat nilai dari setiap variabel. Untuk contoh yang pertama, operasi pengisian dan penambahan. A tambah sama dengan 2 memiliki hasil yaitu adalah 4. Jadi, A tambah sama dengan 2 ini merupakan singkatan dari A sama dengan A tambah 2. A bernilai 2 ditambah 2 hasilnya 4. Selanjutnya pengisian dan pengurangan. B kurang sama dengan 2 memiliki hasil 2. Jadi B sama dengan nilai B2 dan nilai B4 dikurang 2 hasilnya 2. Untuk operasi pengisian dan perkalian, di sini C kali sama dengan A. Jadi menggunakan nilai variabel A. Maka C sama dengan C bernilai 6 dikali dengan A yang bernilai 4. Maka hasilnya adalah 24. Selanjutnya juga sama untuk operasi pengisian dan pembagian dan modulus. Cara tersebut sama seperti contoh penambahan dan pengurangan. Baiklah, selanjutnya materi operator logika yang akan disampaikan oleh Rama. Baiklah, ini saya meneruskan operator logika. Operator logika digunakan untuk melakukan operasi logika. Pada Rama tolong dikondisikan, maaf, Rama tolong dikondisikan, suara Anda kurang jelas. Terus kemudian yang kedua, tolong nyalakan video Anda ya. Cari tempat yang masih tidak banyak gangguan suaranya. Terima kasih. Baiklah, akan saya ulangi. Sebelumnya kamera saya sudah nampak belum, Pak? Baiklah, akan saya ulangi. Operator logika. Operator logika digunakan untuk melakukan operasi logika yang akan menghasilkan nilai bertipe boolean, yaitu true and false. Operator pada operator logika dapat digunakan untuk membandingkan dari dua operan, dan ada juga yang dapat membandingkan nilai dari sebuah operan. Next. Tabel operator logika. Operator logika digunakan untuk mengoperasikan operan yang bertipe boolean.
dan akan menghasilkan boolean. Jika operan yang dinyatakan tidak bertipe boolean, misalnya operan memiliki nilai integer 76, maka operator akan memperlakukan operan tersebut sebagai boolean dengan ketentuan jika nilai operan adalah 0, maka akan dianggap sebagai false. Dan jika nilai bukan 0, maka akan dianggap 1, yaitu true. Meskipun nilai tersebut bilangan negatif. Pada tabel itu ada satu operator NN, keterangannya operasi logika N. Next. Macam-macam operator logika. Yang pertama yaitu ada operator logika M, digunakan untuk mengevaluasi dua ekspresi relasi sebagai operan untuk mendapatkan rasional tunggal. Operasi akan menghasilkan nilai 1 jika kedua operan bernilai 1, tapi jika salah satu atau keduanya bernilai false, maka akan menghasilkan nilai false pula. Pada gambar tersebut, itu adalah bentuk tabel dari logika M. Lanjut. Contoh program logika N. Diawali dengan either. Diawali dengan include outstream. Lanjut dengan namespace std. Pada baris keempat lanjut dengan int main. Lanjut aja Zri. Lanjut aja Zri. Rama, posisi Anda di mana sih, Rama? Operator samping terang. Ya, lanjut ya. Operator logika OR, mana X itu Y itu X OR lagi dulu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah contoh program bagian OR. Diawali juga sama dengan yaitu include IOStream dan namespace std. Oke, stop. Oke, tolong stop. Satu, saya lihat bahwa ini sudah 2 kali nih ya. Ini kelompok yang kedua sudah belum belajar dari pertama. Sangat terlihat sekali. Walaupun ini sebetulnya ada di slide-nya dari teman Anda, bukan berarti Anda cuma baca ya. Tolong diperhatikan. Kalau enggak nanti saya keluarkan Anda dari sini. Ini dari tadi semuanya cuma membaca saja. Membacanya pun bukan di laptop Anda, kalau enggak di HP Anda, tapi dari HP yang melakukan presentasi. Kalau memang Anda tidak niat mengikuti mata kuliah ini, nggak apa-apa bagi saya. Silakan nanti mengikuti tahun depan. Ya, tolong ini tidak jangan jadikan suatu hal yang sepele, walaupun kita kuliahnya secara online. Baik, saya lihat itu cukup untuk teman-teman dari kelompok yang ini. Saya lihat karena terlalu ada banyak masalah,
Dan sangat terlihat lagi tidak siap. Ya. Oke, saya lanjutkan untuk Ali Susanto. Atau di sini ada Orin. Bisa melihat presentasi saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, PPT ini ya. Oke. Yang terlihat sekarang yang mana nih? Apakah yang ada waktunya atau materi saya yang sudah full screen? Materi, Pak. Belum full screen, Pak. Belum full screen. Oke. Bentar. Baik, sudah terlihat? Apakah sudah terlihat untuk materinya? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Tadi sudah disampaikan, saya hanya akan mengulang sebentar. Tadi ada operator aritmatik, penugasan, dan logika. Ini suatu tiga operator ini sangat penting. Tolong teman-teman diperhatikan ya. Karena nanti mulai semester depan, misalnya microcontroller, nanti Internet of Things, kemudian kalian belajar sinyal dan sistem, kemudian teknik akuisisi data, kita tidak akan lepas dari yang namanya operator aritmatik, penugasan maupun logika. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, pointer saya terlihat nggak di sini? Warna merah. Nampak. Oke, sip. Lanjut. Jadi intinya teman-teman bisa nanti tadi sudah dijelaskan juga mengenai operator aritmatik, penugasan, serta operator logika. Nanti prakteknya di praktikum. Oke ya. Lanjut. Pasti kita ingin bertanya, kemarin itu adalah apa sih tipe data, variabel, konstanta, persen B, persen F, persen J, habis itu nanti persen Y dan sebagainya. Dan sudah mempelajarinya, kita tipe data ada beberapa, ada char, ada string, ya kan, ada long, ada float, ada integer, seperti itu. Nah, variabel intinya adalah harus menggunakan karakter di depan, ya kan, harus menggunakan karakter di depan, tidak boleh pakai angka. Konstanta adalah sebelumnya misalnya variabel yang nggak bisa, namanya konstanta ya, sebuah variabel yang nggak bisa diubah-ubah, kan, tidak bisa diubah nilainya dari awal sampai akhir dari program itu. Nah, operator aritmatik ya seperti dipelajari di SMP, SMA ya, plus, min, kali, bagi, dan modulus atau bisa bagi yang tadi sudah dijelaskan oleh Muzahid. Kan begitu. Terus operator aritmatik diwakili dengan karakter sama dengan, dia begitu ya. Penugasan aritmatik pakai sama dengan, karena nanti ada yang sama dengannya 2 kali. Kalau ini sama dengannya 1 kali. Artinya apa sih? Contohnya ini. Nilai 25 akan dimasukkan ke dalam variabel yang namanya nilai. Oke. Kalau misalnya contoh variabel counter 1 itu nilainya sama dengan variabel counter 2. Yaitu sama dengan berapa? Sama dengan 1. Demikian. Ya. Plus plus min min tadi itu mungkin belum dijelaskan. Jadi ada peningkatan atau penaikan dan penurunan. Biasanya nanti digunakan di mana? Biasanya akan digunakan untuk misalnya di dalam for atau di dalam while misalnya. Itu biasanya kita akan menggunakan plus plus. Apa sih artinya plus plus? Jadi misalnya kita punya variabel yang namanya i. Oke, kita punya variabel namanya i. Kalau i plus plus itu sama dengan i nilai yang terbaru sama dengan i nilai yang lama ditambah 1. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi plus plus itu sebenarnya tambah 1. Ah, gitu. Plus plus tambah 1. Kalau tadi yang teman-teman ada yang misalnya i plus sama dengan 5 kan? Tadi kan ada misalnya gitu kan. Artinya apa?
nilai sekarang itu sama dengan nilai yang dulunya dia ditambah 5. Kayak gitu. Oke ya, bisa dipahami ya. Sebentar. Saya hapus dulu. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Bahwa selain tadi penugasan, habis itu kita ada penaikan penurunan, kita juga ada logika. Nah, logika yang kita pelajari saat ini yang biasa akan digunakan adalah and, dan, atau, or, dan negasi atau not. Itu. Ini harusnya di matek didapatkan, matematika dasar dapat, kalian di SMA harusnya dapat di kelas 1, kelas 11, 9, 11, 12 kan kalian tuh kan, kalau nggak kelas 10, kelas 11, pasti harusnya dapat. Di matematika diskrit juga dapat ya. Karena ini suatu hal yang sangat penting nanti dalam kita melakukan coding atau pemrograman ya. Nah, dari hasil operasi logika itu intinya cuma 2, true atau false, benar atau salah, 1 atau 0, tidak ada yang lain. Jadi pahami ya. Logikanya ya kalau nggak cowok cewek, kalau nggak tinggi pendek, kan gitu. Jadi cuma 1, 0, ya benar atau salah. Gitu. Jadi sebenarnya belajar komputer itu nggak susah karena semuanya hanya punya 2 kondisi ini, kalau nggak 1, 0. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada program penjumlahan, pembagian, perkalian tadi juga sudah dijelaskan. Nanti kita di sini teman-teman akan belajar, nanti coba dicek di praktikum ya sama Bang Jo sama Bang Luki, penugasan. Banyak-banyak latihan. Banyak-banyak latihan mengenai penugasan. Ya plus, min, kali, bagi. Karena semua program nanti pakai Excel, nanti teman-teman akan belajar Arduino, teman-teman akan belajar yang namanya MATLAB, Octave, Python, mungkin waktu kemarin PTI, pengantar teknologi informasi, juga dijelaskan kan mengenai penugasan, aritmatik, kemudian logika dan hasil dari operator logika. Nah, nanti seperti biasa sore akan saya berikan kuis ya. Nanti dikerjakan, dan bagi yang telat saya tidak beri kesempatan karena saya sudah beri waktu selama 3 jam ya. Di situ nanti saya kasih waktu 3 jam. Jadi kalau telat nilainya 0. Oke. Itu sampai sini silakan, ada yang ingin ditanyakan dulu? Monggo, monggo, monggo. Pak, benar sih Pak. Siapa? Nama? Wilson. Saya mau. Yo, silakan. Saya mau tanya yang slide berapa yang ada persen-persen itu Pak. Tadi kan ada itu persen, ada 2% F gitu Pak. Bedanya persen F yang satu sama yang satu lagi itu apa? Oke. Tadi itu salah ketik sebetulnya. Saya itu salah ketik. Jadi persen F itu cuma satu aja, ya. Persen F itu untuk menyatakan float atau nilai koma-koma. Jadi gini, tadi ada yang di slide-nya teman-teman itu. Coba kalian nanti bikin 3/2. Kalau persen D itu hasilnya berapa? Kalau persen F hasilnya berapa? Itu hasilnya akan berbeda. Nah, begitu ya. Jadi hati-hati dalam tadi, makanya kemarin kita belajar mengenai tipe data, mengenai variabel itu sendiri, terus mengenai bagaimana menulis output dari variabel tersebut atau nilai tersebut. Itu nanti coba hari ini kan kita belajar nanti ya teman-teman, ada perkalian, pembagian. Coba diperhatikan, kalian bikin program paling sederhana aja, saya 2/3, atau jangan 2/3 deh, 7/3. Kalau kalian pakai persen D hasilnya berapa, kalau persen F hasilnya berapa, pasti beda. Karena persen F itu menyatakan floatnya, ya kan? Nah, minggu lalu sudah ada tuh, oh iya, kalau persen F hasilnya berapa sih? Kalau saya ganti, misalnya 3.2, 3.4, itu kayak gimana? Saya ingin teman-teman belajar begini karena nanti pada saat microcontroller di MCU nanti, kalian tidak bingung dalam hal nanti mendisplay atau menampilkan nilai itu di dalam LCD. LCD nanti punya keterbatasan. Sebentar.
Ini saya tunjukkan. Nih contohnya LCD bagi yang belum tahu. Nah ini LCD kan. LCD itu punya keterbatasan. Keterbatasannya itu dia hanya bisa 16 karakter samping. Nah sekarang bagaimana caranya? Kalau misalnya kita pengen memasukkan semua nilainya, atau kan nggak mungkin. Jadi harus benar-benar kita berpikir apakah 2 angka di belakang koma, apakah 4 angka di belakang koma, atau cukup 1 angka di belakang koma. Nah, apa ya, basic-basicnya, dasar-dasarnya harusnya di sini. Sehingga nanti pada saat kalian lompat atau lari ke microcontroller nanti dalam hal mengcoding microcontroller, tidak kebingungan. Tapi kembali lagi pertanyaan Wilson, ya saya minta maaf tadi salah, Wilson. Harusnya itu persen I misalnya gitu ya, persen I untuk menyatakan integer, persen L untuk menyatakan long. Itu sih. Thank you koreksinya. Good. Wilson. Yuk lanjut yang lainnya. Wahyudi bertanya. Yuk. Saya masih bingung yang tentang aritmatika pembagian, Pak. Misalnya Oke. Misalnya kita mau membagi bilangan yang nominalnya besar, misalnya ribuan gitu, Pak. Otomatis kita hasilnya tuh nggak tentu apakah berkoma atau tidak. Apakah yang saya ingin tanyakan, apakah dalam satu program atau variabel konsanta bisa memasukkan 2 konsanta gitu, Pak? Float sama integer gitu, Pak. Aku dapat maksudnya gini. Ya, Pak. Kalau apakah kan nilai variabel itu sesuai dengan tipe yang kita definisikan, sampai sini paham ya? Benar, Pak. Oke. Nah, itu tuh nanti setahu saya dan seingat saya, sebentar saya mau cek dulu. Ada yang nanti namanya konversi tipe data. Jadi mohon maaf Pak Yudi, maksudnya saya kasih kisi-kisinya, tapi saya tidak akan menjawab karena itu ranahnya pertemuan depan. Jadi tahan dulu. Mungkin aku nggak tahu apakah ini minggu depan adalah materi Anda, kan saya tidak tahu juga. Tapi ya kisi-kisinya bahwa bisa nggak kita itu, ya bisa-bisa aja dengan konversi tadi. Tapi apakah satu variabel bisa memiliki 2 tipe data? Nggak bisa. Tapi apa nilai ini satu nilai dimasukkan ke 2 variabel yang berbeda? Bisa. Ya, paham ya? Satu nilai misalnya 1000,5 masuk ke integer, bisa nggak? Bisa. Bisa nggak ke float? Bisa. Tapi nanti hasilnya seperti apa, itu pasti akan berbeda. Itu kata kuncinya dulu ya, Dit ya. Mantap. Saya nggak tahu ini kayak pemikiran saya ini besok, minggu depan dicetak. Makanya dilihat sekarang. Nggak apa-apa, bagus. Makanya di situ coba perhatikan karena kata kuncinya di situ. Kalau mau coba sebenarnya lebih gampang kalian cobanya dengan DFC plus itu. Gitu. Ya, oke, lanjut lagi. Last one. Nah, Mutiara, Yunita, ini yang cewek-cewek nih. Halo? Sudah paham? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, Ali. Jadi, sebenarnya tadi saya masih bingung hubungan ini, Pak. Hubungan gerbang logika and or not itu. Kan itu termasuk ini untuk gerbang logika itu kan otomatis kan gini, Pak. Programnya tuh untuk gerbang logika tuh seperti apa gitu? Oke, sip. Secara teknis nanti akan kita pelajari di minggu ke-5 seingat saya tentang ada if. Yap, minggu ke-5 tentang if. Tadi gitu. Nah, sekarang yang kata kuncinya kalian tahu bahwa kalau pakai logika and dan itu simbolnya tadi apa? NN. Dia simbol betul. Nah, itu aja. Kalau or dia garis 2. Ya udah.
Itu untuk minggu ini kalian harus ingat itu dulu. Karena terbiasa itu sepele tapi kadang lupa. Sampai sini paham? Saya pun kadang lupa pakai N, lupa kurang tanda dan-nya 2 kali. Nah, itu kita harus sering. Nanti bagaimana teknis misalnya, oh ini hasilnya kayak gimana sih? Nanti akan ada di pertemuan kelima dengan menggunakan if. Contohnya gini, jika A bernilai 1, ya kan, dan B bernilai 0, maka hasil akhirnya apa? Kan begitu. Itu nanti ada di matematika diskrit. Tadi Pak Anton sudah menyampaikan. Ada di sana. Kan begitu. Kemudian itu pelajaran sebenarnya pelajaran SMA juga ada di sana, tinggal kalian buka-buka. Saya sudah tahu 1 dan 0 hasilnya akan 0. Kalau misalnya logika yang 1 adalah 1, logika yang kedua adalah 2, maka hasilnya adalah 1. Jadi kalau dan itu yang pertama harus benar, yang kedua harus benar, maka hasilnya benar. Selain itu salah. Gitu loh. Itu kata kuncinya ya. Kalian dulu mungkin aku juga SMA bingung ini gimana cara ngapalinnya ya. Sebenarnya cara ngapalinnya gampang. Untuk dan syaratnya cuma 1, 1. Iya. 1, 1 hasilnya akan 1. Selain itu 0. Kalau or dibalik. Jikalau 0 dan 0 maka 0. Gitu. Sesederhana itu aja. Yang lainnya, jadi setelah kamu dapat kata-katanya, oke, 0 or itu 0, 0, 0, berarti yang lain adalah 1, ya sudah. Berarti buat program itu yang lebih penting kan tuh kayak if dan else aja, Pak? Yap, di if else nanti kita menggunakan itu. Misalnya di while juga, misalnya ya, nanti kita bisa pakai. Jadi penggunaan operator logika ini banyaknya di if, di switch case, namanya di while, kayak gitu kita bisa pakai. Tapi nanti ya kita pelan-pelan. Jadi bagus yang teman-teman yang sudah mikirnya jauh, tetap ditahan, maksudnya dikobarkan semangatnya bahwa oke, aku akan belajarnya banyak nih. Tapi saya tidak terlalu pengen jauh dulu, kasih teman-teman yang lain. Kita basic dulu, pahami yang basic-basic dulu, jangan sampai loncat. Misalnya bikin variabel kayak gimana, bikin ini kayak gimana, ya kan? Pakai sama dengan, kadang-kadang nanti sama dengannya double, terus ada error, bingung, aduh. Terus naik ke kami, ke dosen, Pak, program saya kok error, padahal karena salah sama dengan. Harusnya sama dengan 1, dia bikin sama dengan 2. Sepele kan? Itu bikin saya jengkel itu. Karena kita tidak teliti dalam hal itu. Nah, itu pelan-pelan, makanya dengan kalian terbiasa nanti mengcoding, membuat kode, program, hal-hal kayak gitu akan terlihat. Oke. Gitu ya, Tok? Baik, Pak, terima kasih. Sip, Bu. Yuk, ada lagi yang lain kah? Tadi ada yang acungkan tangan. Pak Yudi lagi, acungin tangan. Oke, enggak. Tadi siapa ya? Ada satu orang yang ngacungin tangan tadi sebetulnya. Selain Ali, Susanto. Panggilanmu Ali apa Anto sih? Li. Panggilan saya sebenarnya Ali, Pak. Cuma terserah apa aja. Soalnya ada manggil Santo juga. Bebas, Pak. Bebas. Jangan bebas, nanti aku panggil bebas. Ya, oke, panggilan sekarang adalah bebas. Ya kan nggak gitu dong. Ali, Pak. Ali. Oke, Li, ada lagi yang lain? Oke, tak ada ya. Oke, pembelajaran materinya kayak gitu. Tolong teman-teman, dasar pemrograman ini bukan materi kuliah yang dihafal. Jadi harus banyak dan sering. Oke, 1. 2, melihat perkembangan praktikum kemarin yang saya lihat, rasakan kalian. Jeder, wow, itu. Ini baru awal, ya kan? Semoga menjadi pengalaman. Gini maksud saya gini. Pak, berarti saya nggak boleh dong belajar sama teman saya? Ya boleh. Tapi logikanya gini, Ali sama si Midianto, kamu mengerjakan suatu hal yang sama. Contohnya gini, aku bertanya mengenai apa definisi misalnya elektro. Pasti Ali dan Midianto punya konsep yang sama, tapi cara ngomongnya berbeda, betul nggak?
Nggak mungkin sama plot, nggak mungkin sama plot. Nah, dalam codingan pun demikian, gitu loh. Bahwa misalnya printf, void main itu akan sama. Tapi kan masa dalam printf-nya sampai semuanya sama semua? Ayo, ketahuan kan malesnya. Kalian malas nulis, cuma kopas doang. Nah, kayak kopas-kopas ini, tolong ini dirubah. Ya, minimal ya kopas boleh nggak boleh, tapi diedit lah. Cerdas dikit apa sih? Udah kuliah juga. Oke ya. Nah, bagi yang diminta, saran saya adalah gini, bahasanya wani piro. Jujurin aja. Ya, gitu. Loh, kamu sudah belajar, kamu sudah membuat, ada yang mintanya minta mateng. Enak kali. Kasih duit juga enggak. Ya kan kamu berupaya belajar memahami itu, yang lain tinggal minta Ctrl C, Ctrl V tanpa memperhatikan. Mumpung ini masih di kuliah, nanti kalau skripsi saat Anda ketahuan ya, Anda bisa digagalkan kelulusannya dan dicabut kesarjanaannya. Hati-hati. Bukan menakuti untuk itu, artinya ini suatu hal yang serius pelajar itu. Jadi kalau bisa ya diganti. Nama variabel sampai sama, ya Allah. Yang nama variabel itu ya bisa beda dong antara nanti mutiara 1, mutiara 2. Kan bisa bikin kayak gitu. Sampai baris-barisnya bikin variabelnya sama. Maksudnya tolong dong, berkreasi lah. Gitu loh. Saya tahu coding itu suatu hal pasti akan sama. Semua dunia sama. Maksudnya kamu mau ada sebuah fungsi diambil dari orang lain. Iya, tapi minimal kamu ubah sehingga kamu paham. Tuh. Sama kedua, sepertinya setelah saya melihat yang kemarin, maka nanti akan saya kasih tahu si Jo, setiap baris yang kamu tulis, kalian bikin komentar. Sampai sini paham atau belum? Oke ya, contoh, silakan teman-teman cek di chat. Contoh saya bikin integer nilai sama dengan 100. Terus dibikin komentarnya adalah variabel nilai yang memiliki tipe data integer dan diisi dengan nilai sebesar 100. Ini contoh yang lagi saya kirim. Oke, paham ya? Jadi setiap baris program yang Anda buat, Anda berikan komentar. Ingat, komentar juga dicek, akan kami cek. Kalau ada indikasi sama, langsung coret. Contoh, oh iya, aku mau rubah nih nilainya jadi misalnya cuma Ali. Jadi variabel Ali yang memiliki tipe data integer dan diisi dengan nilai sebesar 100, langsung kita anggap plagiat. Harusnya kalian ini komentar ini bisa kalian rubah kan? Cara menulisnya sesuai dengan pola pikir teman-teman sendiri. Ya, bisa dipahami ya, gitu. Nah, maksudnya mari kita, mumpung kalian tugasnya masih nggak terlalu susah, masih gampang, masih belum banyak, yuk belajar sendiri. Kalau bingung, kan ada classroom, diskusi di classroom, ya. Classroom itu digunakan untuk berdiskusi. Kalau memang nanti contohnya 2-3 jam, anggaplah ya 2-3 jam saya kok nggak jawab, kasih tahu si Ali, biar Ali yang nyampaikan saya, Pak, ini ada chat di classroom, Bapak belum jawab, nggak apa-apa. Ya, begitu. Tapi semuanya tolong di classroom. Jadi, rekap digitalnya ada. Sekarang misalnya kalau misalnya Ali yang nanya terus, yang tahu Ali semua nanti. Ntar Ali yang melakukan monopoli informasi. Kan gitu. Ya kan? Nah gitu dong, kita harus melakukan demokratisasi informasi, kan gitu. Bercanda nih. Kita Indonesia, kita itu aja. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, sekarang dari praktikum, saya ingin nanya dulu, dari praktikum ada kesulitan nggak sebetulnya? Satu orang ada perwakilan, mungkin sekarang cewek yang ngomong, dari tadi cowok terus. Ini masih ada Orin, masih ada Mutiara sama Yunita di sini. Yang saya lihat.
Ini senyum. Saya mikir-mikir nih Ali sama Orin satu rumah nanti. Tidaklah, Pak. Kayaknya. Pak. Oke, siapa Pak Junita? Pas praktikum kemarin, pas ada namanya Yola Maria, Pak. Jadi udah codingan ini udah, Pak, tinggal di-compile aja. Tapi CMD-nya tuh nggak keluar, Pak. Di-compile. Jadi dia terlambat ngirim, Pak. Oke, satu. Pertanyaan kedua dulu. Kapan dia ngerjain? Oke, satu ya. Pertanyaan pasti gitu. Ya. Kapan dia ngerjain? Praktikum hari ini misalnya gitu kan. Hari ini kalian udah saya suruh install Dev C++, habis itu dia suruh nyoba. Habis itu baru ada praktikum, ada tugasnya kan. Harusnya kan langsung dicoba. Saat tidak bisa di-compile, dilaporkan toh. Oke ya. Nah sekarang kalau misalnya dia akhirnya nggak bisa, error, terus di akhir baru ngomong, kok saya mikir ya, berarti kan Anda males. Mohon maaf. Bukan saya, Pak. Enggak, misalnya, ya tahu, paham. Maksudnya gitu. Kedua, dia mikir lah. Kan bisa ngomong ke Ali, Li, kamu di rumah nggak? Aku ke rumah dong. Kalau dia anak Pinang, misalnya gitu kan. Ya, itu maksudnya banyak cara yang harus kalian itu. Jadi jangan, aku melihat kalian tuh dengan ada teknologi ini malah males. Error compile bisa cari di internet. Maksudnya gitu. Saya informasinya, Pak, saya udah coba cari informasinya di internet, kok nggak ketemu ya. Gitu. Jadi pahami ya. Gitu. Jadi aktiflah. Aktif di depan, jangan mepet di akhir. Kalau di akhir ya nggak ada cerita. Malah di depan kita bantu nanti. Ya. Siapa tahu jawabannya ada di Wilson, siapa tahu ada di Wahyudi, ya. Tidak harus saya menjawab nanti itu. Kita sama-sama kok. Tapi kalau di mepet-mepet ya siapa yang mau bantuin orang mepet-mepet? Ya kan? Gitu. Ya. Oke? Oke, Pak. Oke. Jadi mau nanya lagi nih. Oke, siap. Jadi kalau misalnya kita mau berdiskusi di classroom, otomatis kita bikin upload forum aja, Pak, atau gimana? Ya kan kamu bisa chat di atas kan? Iya, upload di forum gitu aja, Pak. Iya, nggak apa-apa. chat aja, nggak ada masalah. Oh, okay. Aman ya? Pak, saya ngerjain ini kok error. Minimal jawaban saya cari dulu. Kan begitu, ya kan? Misalnya, oh udah cari Pak, gini. Tapi minimal rekam jejak digital itu ada. Paham ya? Misalnya, Pak saya bertanya, tapi Bapak nggak jawab-jawab. Anda bisa nuntut saya dong. Kan begitu. Anda punya hak untuk itu. Saya berkewajiban mengajarkan Anda punya hak menerima itu. Tapi jangan salah, saat Anda tidak memakai hak tapi Anda berkewajiban misalnya ikut kuliah, misalnya kan, atau aktif, Anda nggak aktif, terus saya berhak dong nggak memberikan nilai. Ya kira-kira bahasanya begitu. Ya, aktiflah di grup, ada masalah kok. Ini grup untuk kita kok, untuk kita bang. Ya kan kalian di situ. Aku bilang, Pak, kami mau pakai Google Meet-nya. Silakan, nggak ada masalah. Pakai itu. Daripada pakai Zoom meeting misalnya bingung kan, kita kumpul yuk, ada yang mau didiskusikan secara video. Atau misalnya Ali, ada yang nanya ini misalnya, aku kok nggak bisa ngerjainnya. Oh yaudahlah, kita Zoom meeting yuk, Google Meet yuk. Coba dilihat. Misalnya kan, karena misalnya Wilson adanya di Medan misalnya, terus Ali adanya di Uban. Kan dengan sekarang lebih mudah. Ya. Oke. Sip. Oke. Siapa? Oke. Thank you very much untuk hari ini ya. Tetap semangat. Jangan kendor. Baru awal. Ini baru awalnya, masih belum banyak nanti tugas-tugasnya, baru awal. Baru semester 2. Ya. Gitu. Oke, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Kembali lagi, jangan lupa nanti siapa yang mendapatkan rekaman Meet
recording ini tolong share ke saya sebagai editor ya, sehingga saya bisa mendownload filenya untuk kita upload di YouTube. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar.